Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan ruh dan jasad kita sehingga kita masih bisa beraktivitas, sehingga kita masih bisa beribadah, sehingga kita masih merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan segenap aktivitas kerja Bapak Ibu semua, aktivitas ibadah yang kita kerjakan, semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Jadi bekas-bekas yang kita tinggalkan, segala perbuatan yang kita lakukan, semuanya tercatat di kitab Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Masjid At-Taqwa, yang kami hormati para pengurus Masjid At-Taqwa, para sesepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada ketua masjid, kepada pengurus masjid, serta bapak sesepuh, tokoh masyarakat, para kiai, kemudian bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya ditunjuk oleh guru saya untuk menyampaikan perihal tentang keberuntungan orang-orang yang beriman. Ketika kita berbicara tentang orang-orang yang beriman, tentunya Bapak Ibu lebih paham. Namun kami ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sifatnya di sini sharing dan hanya menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan menjadi itibak bagi kita semua. Lisan saya ini hanya menyampaikan. Jadi jika ada kesalahan, itu kesalahan diri kami pribadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengingatkan kepada kita semua tentang keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh, dengan kata-kata qad, sungguh pasti, aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi harus kita tahu dulu apa itu beriman. Beriman itu prinsipnya ada 3 hal. Yang pertama, tasdiqul bil qalbi. Harus meyakini, harus percaya di dalam hatinya, khususnya Allah adalah Tuhan semesta sebagai semesta alam. Wa aqrar bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisannya. Kemudian yang selanjutnya wa af'al bil arkan, dilaksanakan dengan tindakan nyata. Jadi disebut seseorang beriman ketika dia meyakini Allah itu di dalam hatinya, Rasul itu di dalam hatinya, malaikat itu dalam hatinya, kitab itu dalam hatinya, hari kiamat itu dalam hatinya, qada dan qadar itu dalam hatinya. Kemudian dia ucapkan dengan lisannya dan dia lakukan dengan perbuatannya. Nah, ini yang disebut dengan prinsip beriman. Namun beriman ini ada 2 hal. Yang pertama, dia menjalankan af'alnya, perbuatannya karena Allah atau karena sesuatu. Jika yang dia lakukannya karena Allah, maka dia masuk kategori muttaqi, menjalankan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengungkapkan ada 4 hal ketika ciri seseorang itu telah bertakwa kepada Allah. Yang pertama, ar-ridha bil qalil, al-khawfu minal jalil. Jadi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ar-ridha bil qalil, dia bersyukur apa yang Allah berikan kepadanya meskipun itu sedikit. Kemudian wal amalu bit tanzil, dia beramal ataupun dia mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ciri dari orang yang bertakwa
adalah al-istidadu liyaumir rahim. Dia mempersiapkan dirinya bahwasanya kehidupan dunia itu sementara, bahwa ada alam yang selanjutnya, yakni alam barzakh dan alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang beriman untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus takut kepada Allah, dia harus menjalankan perintah Allah, kemudian dia harus bersyukur apa yang telah Allah berikan meskipun sedikit, dan yang terakhir dia harus ingat bahwa kehidupan ini sementara dan dia harus berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya di alam barzakh dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ketika dia beriman tapi dia menjalankan perbuatan keimanannya tadi bukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala atau karena sesuatu, maka perbuatannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang panjang, Allah kisahkan ada 3 golongan yang pertama kali akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah, singkatnya saja karena ini bukan pembahasan kita. Singkatnya saja, golongan yang pertama adalah orang yang mati syahid. Tapi niat mati syahidnya bukan karena Allah, tapi ingin menjadi seorang pahlawan. Kemudian yang kedua, orang yang baik bacaannya dalam membaca Al-Quran, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena sesuatu, ingin dianggap orang alim, ingin dianggap orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, orang yang dermawan, tapi ketika dia diberikan harta oleh Allah, dia infakkan, dia sedekahkan, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji, ingin menjadi predikat dermawan. Maka kata Allah, kadzabta, kalian berbohong, wahai malaikat, lemparkan dia, seret dia. Sampai dikatakan dalam hadis tersebut, kepalanya terseret di bawah, kakinya di atas. Maka kata Allah, lemparkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya yang pertama manusia, kemudian yang kedua adalah mukmin Islam, kemudian yang ketiga adalah mukmin, yang keempat adalah muttaqi. Nah, muttaqi ini ada muhsin dan ada mukhlisin. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 11 sampai ayat pertama sampai ayat 11 ini menjelaskan tentang keberuntungan orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, berbicara tentang kehusyukan, ini nafsi-nafsi pribadi-pribadi Bapak Ibu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang seperti apa orang-orang yang khusyuk itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Jadi wasta'in, dan mohon pertolonganlah kalian bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan salat. Kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh berat orang-orang yang salat itu kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Lalu siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, jadi Allah menjelaskan siapa orang yang khusyuk itu. Ternyata orang yang khusyuk itu, kata Allah, mereka yakin dengan keimanannya bahwa dia menemui Tuhannya dan bahwa dia akan kembali kepadanya. Dalam rukun di dalam agama kita itu ada 3. Yang pertama disebut dengan rukun Islam. Jadi seseorang tidak menjalankan rukun Islam, maka tidak bisa dikatakan orang muslim. Yang kedua adalah rukun iman. Ada rukun yang ketiga yang seringkali kita lupa. Apa itu rukun ihsan? Kesempurnaan. Nah, kesempurnaan ini ada 2 konsep. Yang pertama namanya muraqabah, yang kedua adalah musyahad. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi perbuatannya.
Nah, kategori khusyuk adalah yang pertama tadi, mereka yakin bahwasanya ia menemui Tuhannya. Ini disebut dengan kategori ihsan dalam konteks muraqabah. Kemudian yang kedua, dia yakin bahwasanya dia akan kembali, dia akan mati. Makanya Allah senantiasa mengingatkan, Rasulullah senantiasa mengingatkan bahwasanya ketika kita beribadah, bahwasanya sungguh ibadah itu adalah ibadah yang terakhir bagi kita. Sungguh yang terakhir bagi kita. Puasa tahun ini adalah puasa yang terakhir bagi kita, untuk mengajarkan diri kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip ihsan yang kedua adalah musyahadah. Nah, kalau ini berbicara musyahadah ini tinggi ilmu. Yang intinya dia mampu melihat Allah. Jika dia tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatnya. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana tentang sholat yang khusyuk? Ada kisah dari sahabat Rasulullah SAW tentang kisah seorang Abad bin Bishar bersama Ammar bin Yasir ketika mereka berdua berjaga saat kondisi pada waktu itu perang Riqaq. Ketika terjadinya perang, selesai perang, mereka berjaga berdua. Lantas mereka mengatakan, lalu siapa yang harus berjaga? Maka Abad bin Bishar menyatakan, biarkan saya saja yang berjaga. Kemudian ketika beliau berjaga, ternyata ada musuh yang bersembunyi di semak-semak. Kemudian beliau melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Ketika beliau sholat, membaca surah Al-Kahfi, dan beliau dipanah tubuhnya. Panah yang pertama, beliau tetap melanjutkan sholatnya. Panah yang kedua, beliau masih melanjutkan sholatnya hingga mencabut. Sambil dicabutnya, untuk beliau melanjutkan sholatnya. Kemudian ketika panah yang ketiga, beliau sudah sampai tidak tahan lagi. Kemudian beliau menyelesaikan bacaan surah Al-Kahfinya dan sampai beliau menarik tubuh sahabatnya hingga selesailah sholatnya tadi. Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, kenapa engkau tidak membangunkanku? Sungguh aku, katanya, sungguh aku takut untuk memotong, ataupun biasanya saya tidak pernah memotong bacaan surat yang telah saya baca. Nah, jadi tingkat kehusyuan itu adalah ia meyakini, menyadari bahwasanya ketika dia beribadah, semata-mata ibadahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu. Dan dia menikmati dengan apa yang telah dia lakukan. Kata guru saya dulu, kalau kita lagi sholat itu, ketika kita takbiratul ihram, maka kita fokuskan dulu, kita niatkan karena Allah. Kemudian kita bertakbir, karena takbir ini adalah awal dari sholat. Ba'da takbir, maka haram perbuatan selain dari perbuatan sholat. Nah, kata guru saya dulu, ketika kita perjalanan sholat, mungkin kita tidak pungkiri Bapak Ibu ya, ingat kunci motor, lupa sendalnya naruhnya di mana, lupa matiin keran, anak aku nangis, itu anak aku. Nah, prinsipnya adalah, karena yang disebut sholat dalam syariat adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi, selagi kita mulai dengan takbiratul ihram dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun perjalanannya tadi ada yang belok ke kiri dikit, ada yang ke kanan dikit, maka sebelum salam, maka belum berakhir sholat tersebut. Makanya sebelum kita salam, ketika tahiyat, dihusyukkan kembali, difokuskan kembali menghadap kiblatnya Allah Subhanahu wa taala, kembalikan dulu niatnya karena Allah, luruskan, ketika sudah lurus, yakin baru salam. Itu kata guru saya. Jadi meskipun perjalanannya tadi, ini aku belum kumatiin ini, belum kumatikan kompor tadi. Maka sebelum salam, khusyukkan, fokuskan, baru salam. Jadi kita tidak bisa begini dalam perjalanan sholat kita. Ibaratnya kalau kita nak ke pasar itu, mungkin kita mampir dulu ke warung sini, tapi tetap tujuan niat kita dari rumah tadi kalau nak ke pasar, maka sampaikanlah di pasar. Jadi sholat dalam syariat adalah melaksanakan ibadah khusus mulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau sudah salam Bapak Ibu, apalagi kita
Masih innaka hamidum majid. Masih kompor tadi baru assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu belum dikategorikan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya hanya menyambung lidah dari guru saya menyampaikan bahwasanya ketika kita ingin khusyuk salatnya atau berusaha untuk menjadi khusyuk, maka yang pertama ingatlah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingatlah bahwasanya salat yang kita lakukan adalah salat yang terakhir, dan ketika kita takbir sampai perjalanan salat kita hingga salam, sebelum salam maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita selesaikan salat. Kemudian yang kedua, walladzi 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang-orang yang tidak melakukan ataupun perkataannya sesuatu yang tidak berguna. Jadi dia tidak mengungkapkan ucapan sesuatu yang tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita semua, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita ketika itu tidak berguna, ya, maka ini akan menjadi dosa bagi kita. Tapi ketika ucapan itu adalah ucapan yang berguna, ini akan bisa menjadi pahala, bahkan pahala jariyah. Dan Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13, ayat 11, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok laki-laki atau sekelompok laki-laki dengan laki-laki yang lainnya. Bisa jadi orang yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-olok. Dan janganlah kalian para perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya. Bisa jadi orang yang perempuan yang diolok-olok itu adalah lebih baik daripada kalian yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah kalian memberi gelar sesuatu gelar yang buruk. Jika kita ini galak manggil kawan kita ini dengan ucapan yang kurang baik, dengan kasih gelar misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, bedul misalnya kan, dari mulut saya keluar dul. Kawan kita tadi manggil pula yang lain-lainnya. Nah ini bisa menjadi dosa jariyah, memberikan gelar yang buruk. Maka Allah, kalau kita masih melakukan itu, maka kita termasuk dalam golongan fasik, dan kita termasuk perbuatan zalim. Kemudian Allah melanjutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtuhu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memiliki prasangka, karena prasangka itu ismu. Prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Khusus ini prasangka yang buruk Bapak Ibu ya, prasangka yang buruk. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Ini keluar dari mulut dari rafas dan lain sebagainya. Apa kata Allah balasannya? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan fakarihtuhu. Apakah kalian senang, kata Allah, kalian senang makan bangkai saudaramu yang telah mati? Jadi Allah berikan bangkai kakak kita, adik kita di akhirat. Kemudian kata Allah, makan. Apakah kalian senang memakan saudaramu yang telah mati? Fakarihtu, maka kamu akan merasa jijik kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ketika kita masih juga melakukan itu, Allah perintahkan kepada kita wattaqullah, bertobatlah kepada Allah. Yang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi
orang yang beriman, yang beruntung adalah meninggalkan suatu perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang buruk, dan balasannya tadi telah dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya, wallazi anil lagwi muridun walladzina lizzakati fa'il, yaitu orang-orang yang menjalankan zakat, menunaikan zakatnya. Nah, kalau sekarang ini lagi heboh zakat profesi Bapak Ibu, yang dinisabkan dengan harga emas 14 karat, karena dia menganggap harus 24. Kalau 24 itu sampai 100 jutaan. Kalau dia 14 karat itu per bulannya penghasilannya 7.600.000 per bulan. Jadi kalau 7.600.000 menurut aturan Basnas pusat ya, kalau Basnas Palembang belum. Itu harus zakat profesi. Meskipun ada dua pendapat, ada yang mengkategorikan zakat profesi ini wajib, ada yang mengkategorikan tidak wajib karena tidak ada perintah bagi zakat profesi. Ini tergantung dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian. Tapi yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, ambillah zakat kata Allah dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Nah, jangan sampai zakat ini juga dengan kategori yang kita ini sering lupa, khususnya zakat mal. Jadi zakat mal itu seringkali kita jalankan di bulan Ramadan. Padahal perhitungan zakat mal ini bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi hitungannya haul 1 tahun peredaran ataupun nisab yang sampai. Kalau emas itu adalah 85 gram, kalau perak itu 595 gram. Itu kalau zakat emas. Kalau zakat perdagangan sama, itu dinisabkan dengan emas juga. Kalau zakat hewan ternak, kalau unta 5, kalau sapi itu 30, kalau kambing 40 nisabnya. Nah, itu harus 1 tahun. Kalau zakat pertanian, ada juga zakat pertanian. Kalau dia pakai angkut, biaya air yang angkut, maka 5%. Kalau dia pakai yang buka tutup, jadi kita ini pakai alam, maka dia 10%. Barang temuan, ada juga barang temuan 20% zakat. Nah, jadi orang yang beruntung, yang Allah kategorikan di sini adalah orang yang menunaikan zakatnya. Dan Allah perintah Allah, ambillah zakat dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Jadi Bapak Ibu, kalau ada petugas zakat yang datang ke rumah, jangan diusir, karena dulu aku sebagai juga penggedur rumah-rumah orang waktu mahasiswa. Assalamualaikum Pak nak bayar zakat dah. Karena memang wajib Bapak Ibu, dan perintahnya jelas, ambillah zakat dari orang-orang yang kelebihan harta. Ngetok rumah wong-wong. Ya. Jadi kalau dia punya kelebihan harta, mungkin dia lupa bahwasanya dia punya tabungan emas di bank ataupun di deposit dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada zakatnya. Ya. Kemudian ada juga zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini juga banyak pandangan para ulama ya terkait dengan zakat fitrah. Tapi yang jelas, orang yang beriman dan ingin melanjutkan keimanannya hingga ia mencapai derajat ketakwaannya dan ingin menjadi pribadi yang beruntung, maka dia harus menunaikan zakat sebagai bentuk pembersih jiwanya, yakni zakat fitrah, dan pembersih hartanya, yakni zakat mal. Karena zakat ini hukumnya wajib bagi kita semua. Kemudian selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada para budak hamba sahaya. Ya. Kemudian fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak akan menjadi dosa. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dan barang siapa, barang siapa yang mencari selain itu dengan melakukan perbuatan zina misalnya, dengan melakukan perbuatan yang buruk misalnya, maka kata Allah, faulaika humul 'adun, maka sungguh mereka termasuk kategori orang-orang yang melampaui batas.
Jadi ciri orang yang beriman yang selanjutnya adalah orang yang mampu menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya, dan dia tidak mencari di luar dari situ. Jadi kalau dia mencari di luar dari situ, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kemudian selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah dan menepati janjinya. Jadi ciri orang munafik itu ada 3 kata Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika dia berbicara maka dia berbohong. Yang kedua, ketika dia dipercaya maka dia berkhianat. Yang ketiga, dia tidak menepati janjinya. Nah, orang yang beruntung, orang yang beriman adalah orang yang menjaga amanah dan menepati janjinya. Ketika Rasulullah SAW sedang Isra dan Mi'raj, beliau melihat suatu perumpamaan. Ada orang dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang kurus kering, membawa kayu bakar, kemudian dia minta ambil lagi kayu bakar, ditaruhnya lagi ke atas pundaknya, minta lagi, ditaruh lagi. Padahal dia tidak mampu mengangkat kayu bakar tersebut. Ya, maka kata Rasulullah SAW, wahai malaikat Jibril, tamsil apa itu? Maka kata malaikat Jibril, sungguh orang tersebut ketika dia diberikan amanah, diambilnya terus. Udeknya lagi, tapi tidak ada amanah yang dia jalankan. Jadi dia lalai terhadap amanah. Nah, jadi orang yang beruntung adalah orang yang menjalankan amanahnya dan menjalankan janjinya. Kemudian selanjutnya, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Shalawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga salatnya. Nah, jadi kalau tadi berbicara tentang khusyuk, kalau ini yang selanjutnya orang-orang yang menjaga, memelihara salatnya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang memelihara salatnya. Nah, urusan salat ini Bapak Ibu bukan urusan siapa-siapa, tapi semua orang muslim. Ketika dia muslim maka wajib salat. Ustaz, aku tidak ada urusan, tetap salat. Ustaz, aku ini sudah ganti kelamin, tidak ada urusan, tetap salat. Ketika dia muslim tetap salat. Jadi ketika dia kata KTP-nya itu Islam, maka wajib salat. Ustaz, aku sakit, wajib salat. Tidak ada urusan. Kalau tidak lagi bisa sholat, berarti harus disolatkan. Karena sholat ini wajib hukumnya dan melekat kepada siapapun. Dan tidak ada pengkhususan, wajibnya itu sholat, tidak ada. Karena sholat itu kewajiban dan harus dikerjakan. Dan tidak ada hubungan misalnya, dia ini belum baik, tidak baik, tidak mati. Karena ketika sholat ini melekat kepada seorang muslim, maka dia wajib mengerjakannya. Nah, orang yang memelihara sholatnya, maka dia termasuk orang-orang yang mendirikan agamanya, orang-orang yang menjaga agamanya, sehingga agamanya tidak menjadi runtuh. Karena Islam ini dilihat dari jumlah orang sholatnya. Ketika mereka berbaris dengan rapi untuk melaksanakan disonsepnya, melaksanakan ibadah sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Oleh karena itu, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang memelihara sholatnya. Nah, tinggal bagaimana sholat ini menjadi sholat yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Ya, bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya juga baik. Mungkin dulu kita hanya belajar sholat, hanya bacaannya saja, tapi bacaannya tadi belum sempurna, maka bisa kita sempurnakan. Terutama yang rukun-rukunnya. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, surga yang paling tinggi. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang beruntung yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 12 itu ada beberapa golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, orang-orang yang menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang ketiga, orang-orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang kelima, orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Dan yang keenam, orang-orang yang senantiasa memelihara salatnya.
Nah, orang-orang inilah yang akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Saya kira mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan melalui surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 bisa menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dan kita mampu menjadi orang yang beriman, tapi tidak hanya keberimanan saja dari lisan kita, tapi menjalankan keimanan itu dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, ibadah haji ataupun ibadah yang lainnya, niatnya karena Allah, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang muttaqin, muhsin dan mukhlisin. Ya, apa itu muhsin? Muhsin itu orang yang berbuat ihsan, orang yang melakukan kebaikan. Mukhlisin orang-orang yang ikhlas. Nah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan keikhlasan. Karena keikhlasan ini hubungannya hanya Allah, Bapak Ibu. Ukurannya itu ilmu yang paling tinggi, ilmu ikhlas itu. Jadi kalau nak disampaikan dengan keikhlasan, mungkin Bapak Ibu yang lebih paham dengan keikhlasan. Karena hanya kita yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mulut kita bisa terucap aku ikhlas, tapi masih ada bekas yang kurang baik di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa belajar untuk meluruskan niat kita ketika kita beribadah, dan mudah-mudahan juga kita belajar untuk senantiasa ikhlas dengan apapun keputusan dari Allah, dengan apapun yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang Allah sampaikan dalam firman-Nya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita bisa menjadi pertemuan yang Allah berkahi. Pertemuan kita menjadi pertemuan yang Allah catat dan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang di akhirat kelak nanti. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil 'ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrat syari'atik. ووفق اللهم رابطتها وعدم الدهاء واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يحلو واشرح صدور حافر الايمان بك وجميل التوكل عليك وانهى بمعرفتك وعمتها على شهادتك في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل صيامنا. ربنا تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاء. ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بما منكم. تقبل يا كريم. Alhamdulillah.